Shalom jemaat yang terkasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Cara Roh Kudus Bekerja. Cara Roh Kudus Bekerja. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ke-28. Dalam terjemahan The Message dikatakan, meanwhile, the moment we get tired in the waiting, God's Spirit is right alongside helping us along. If we don't know how or what to pray, it doesn't matter. He does our praying in and for us, making prayer out of our wordless sighs, our aching groans. He knows us far better than we know ourselves, knows our pregnant condition, and keeps us present before God. That's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Nah, dari ayat ini kita mengerti sekarang bahwa di saat kita menanti dan kita menjadi lelah, menjadi capek, we get tired, Roh Kudus, Roh Allah is right alongside helping us along. Dia ada untuk memberi pertolongan, menolong kita. Jika kita tidak tahu bagaimana atau apa yang harus kita doakan, it doesn't matter, nggak jadi masalah, nggak jadi persoalan. Kenapa? He does our praying in and for us. Dia berdoa untuk kita dan di dalam kita. Membuat doa-doa, making prayer out of our wordless sighs. Nah, ini penting, saudara. Ada sebuah doa erangan tanpa kata-kata. Doa tanpa kata-kata. Ini yang disebut dengan bahasa roh, bahasa lidah, saudara. Kita udah nggak tahu lagi harus berkata-kata apa. Kita mungkin sudah depresi, kita sudah tertekan, jiwa kita remuk, dan kita nggak tahu harus berbuat apa. Di saat itulah dalam tekanan kita berdoa sungguh-sungguh, dan tiba-tiba ada kuasa yang keluar. Roh Kudus mulai bekerja. Ada sebuah tanda yang muncul, yaitu mulai kita berbahasa roh. Syakanda handaya rabata karanda. Oh, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itu adalah sebuah doa erangan tanpa kata-kata. Karena sudah tidak ada lagi kalimat, tidak ada lagi kata yang dapat mendeskripsikan erangan hati kita. Our groaning. Ada satu erangan dari dalam jiwa kita, dari dalam roh kita mendorong. Disitulah Roh Kudus mulai bekerja. Nah, saudara, kalau engkau ngalami masa-masa tertekan, masa-masa kayaknya engkau udah bener-bener gak tahu harus gimana. Mau doa pun kayaknya udah gak punya pengharapan. Saya pernah ngalami, saudara. Mau doa tuh udah gak tahu harus doa apa lagi. Karena udah rasanya harapan tuh udah gak punya. Pengharapan tuh sudah pupus, sudah sirna. Karena keadaan dengan iman terus bertolak belakang. Dan saya gak melihat ada yang baik terjadi. Wah, itu rasanya udah mau berpengharapan pun udah gak mampu. Sudah wordless, sudah nggak punya kata-kata, udah nggak tahu harus doa apa, kayaknya semua kata-kata sudah nggak ada yang berfungsi. Disitulah saya mulai masuk di dalam doa, dalam bahasa roh. Ada sebuah erangan yang keluar, dan keluar, doa itu keluar. Erangan itu berubah menjadi sebuah doa. Doa melalui sebuah bahasa roh. Nah, saudara, ikut Tuhan bisa lelah nggak, saudara? Bisa. Bisa up and down nggak? Oh, bisa banget, saudara. Bisa jenuh? Oh ya, jelas, bisa. Terus gimana kalau udah lakukan itu? Udah ngalami yang namanya jenuh. Nah, waktu saudara dan saya terima Tuhan Yesus, kita terima Roh Kudusnya. Roh Kudus ada di dalam kita, diam di dalam setiap kita. Nah, di saat kita lelah, jenuh, down, kita punya Roh Kudus Sang Penolong itu. Bukan dengan sengaja kita berhenti berdoa ya, tapi saking udah lelah, karena udah capek dengan keadaan, kayaknya udah betul-betul udah hopeless. Sampai nggak tahu harus berdoa apa. Bukan dengan sengaja berhenti berdoa ya, bukan. Udah benar-benar udah nggak tahu harus doa apa. Disitulah kita tahu kita punya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ada untuk apa? Dia berdoa untuk kita dan dia berdoa di dalam kita. Itu yang disebut dengan penolong. Roh Kudus tuh bekerja sekalipun kita nggak melihat dia bekerja.
Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, sekalipun kita nggak melihat apa yang dia kerjakan. Bukan berarti dia tidak bekerja. Dia bekerja. Caranya kita nggak lihat, tapi dia bekerja. Selama hati kita mengandalkan Roh Kudus, selama pikiran kita mengandalkan Roh Kudus, sekalipun lelah kita terus berkata, Roh Kudus, tolong aku. Tolong aku yang sudah tidak mampu berdoa ini. Roh Kudus itu akan menjadi penolong yang berdoa buat kita di dalam kita. Bahkan Roh Kudus akan berdoa untuk hal-hal yang belum terjadi, yang belum kita pahami, yang kita nggak ngerti. Roh Kudus berdoa untuk hal-hal itu. Makanya penting banget saudara, kita mengaktifkan Roh Kudus di dalam diri kita. Jangan biarkan Roh Kudus itu sampai padam. Jangan biarkan Roh Kudus itu tidak bekerja. Jangan. Karena kita butuh sang penolong itu. Roh Kudus yang berdoa di dalam kita, dan dia berdoa untuk kita. Membuat doa-doa itu keluar dari wordless size. Kata-kata tidak lagi dapat mewakilkan. Tidak ada lagi yang dapat menjelaskan, mendeskripsikan keadaan kita, keluhan hati kita yang terdalam. Our aching groans. Erangan, rintihan, kesakitan yang tidak tertahankan, yang gak bisa dijabarkan. Roh Kudus tahu lebih baik tentang kita dari kita mengenal siapa diri kita. Ini makanya saudara, kita perlu banget Roh Kudus, saudara. Saudara, erangan atau rintihan yang bisa disampaikan tanpa kata-kata, ya itu sering bisa berupa teriak, wah, gitu ya. Atau mungkin manifestasi gitu ya. Jenggut rambut, apapun itulah manifestasi gitu ya. Saking kayaknya udah nggak tahan. Nah, saudara, ingat kalau orang dalam keadaan itu momen yang paling bagus tuh untuk mengalami jamahan Roh Kudus. Karena kita udah nggak tahu, nggak bisa apa-apa, dan cuman Roh Kudus aja yang bekerja gitu ya. Dan muncullah tiba-tiba erangan dari Roh. Dan mungkin keluarnya bunyinya mungkin ya, awalnya mungkin saking ngerang, saudara, groaning in our prayer. Nah, saudara, jangan takut salah. Kalau memang itu adalah tanda engkau mulai berbahasa roh, saudara, jangan tahan. Jangan kau berhenti cuman gara-gara kenapa ya kok beda sama orang lain, saudara ya. Jangan. Saudara percaya dengan iman bahwa itu adalah karunia Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Terus perkatakan, terus latih. Sama seperti bayi, saudara, yang baru lahir. Nggak mungkin begitu lahir tiba-tiba matanya melek, belotot, terus langsung ngomong, hai papa, hai dokter, hai mama. Kaget, saudara. Tetapi pasti bayi itu harus belajar. Waktu dia mulai belajar ngomong, anak saya waktu belajar ngomong, saudara, dia cuma bisa ngomongnya kita nggak tahu dia ngomong apa. Tapi itulah bahasa. Dia mulai berbahasa. Nah, waktu saudara mungkin Roh Kudus mulai taruh bahasa-bahasa baru, bahasa roh. Saudara jangan takut salah. Saudara mulai terus praktekkan, latih. Nanti Tuhan akan tambahkan seiring waktu karunia-karunia itu. Saudara mulai bisa berbahasa roh dengan banyak kosakata baru. Nah, saudara, saya sangat rindu saudara terima jamahan kuasa Roh Kudus dan saudara berbahasa roh. Saya rindu. Karena kita butuh ini. Hari-hari ini, apalagi di saat tekanan begitu datang, kita nggak tahu harus bagaimana berdoa. Kita butuh. Kita mulai berdoa di dalam roh kita. Kita mulai berbahasa roh, saudara. Dan mungkin kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat sederhana, terus latih. Dan kita waktu terus katakan dengan iman, kita terus perkatakan. Roh itu menyampaikan doa-doa yang tidak terkatakan. Dan hanya Bapa saja yang tahu. Iblis nggak tahu. Hanya Bapa di surga yang bisa mengartikan. Bapa ngerti. Bapa tahu apa yang ada di dalam deep inside our hearts. Tuhan tahu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Roh Kudus itu yang membuat kita dalam kondisi apapun, kita tetap bisa berada di dalam hadirat-Nya. Maka dari itu, kita begitu yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam setiap detail in our life, dalam setiap detail dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami dibukakan satu pewahyuan tentang bagaimana karunia bahasa roh itu bisa diberikan. Doa erangan tanpa kata-kata itu boleh terjadi, Tuhan. Khusus hamba-Mu berdoa
Beberapa saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah. Mereka yang mendengarkan, mereka yang rindu. Mereka yang mungkin tertekan, jiwa mereka hancur. Mereka rindu terima karunia bahasa roh. Tuhan, kiranya saat ini Engkau berikan karunia-karunia berbahasa roh itu Tuhan. Berikan di dalam nama Yesus. Buka telinga mereka, buka hati mereka, buka mulut mereka. Dan mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa yang Engkau sudah berikan. Terima karunia bahasa roh. Terima di dalam nama Yesus. Terima saat ini jamahan Roh Kudus. Terima kuasa yang baru, terima roh yang baru, hati yang baru, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Mereka yang terluka hatinya, Tuhan balut pulihkan. Mereka yang pikirannya terganggu, mereka yang depresi, mereka yang lemah tubuhnya, Tuhan sembuhkan, pulihkan, bebaskan, lepaskan dari segala keterikatan dosa. Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan usaha, di dalam kesehatan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Meteraikan doa-doa kami, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.